Baik, dengan Allah SWT, kita sudah berada di tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal ini banyak ulama yang bersepakat bahwasannya harinya kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu 12 Rabiul Awal. Tapi ada juga ulama-ulama yang beda pendapat. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan 15 Rabiul Awal. Ya. Ada juga yang mengatakan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena Nabi mendapat wahyu pertama. Ya, ketika dia dilantik jadi Nabi, yaitu di bulan Ramadan usia 40 tahun. Pas 40 tahun dia dilantik jadi Nabi, maka itu di bulan Ramadan. Maka ada juga yang mengatakan kelahiran Nabi di bulan Ramadan, tapi ini jarang kita dengar. Ya. Yang sering kita dengar adalah 12 Rabiul Awal. Maka tanggal kelahiran Nabi ini menjadi perbedaan. Tapi yang masyhur dan paling banyak diikuti oleh ulama dunia adalah 12 Rabiul Awal. Tetapi hari wafatnya Nabi Muhammad SAW juga 12 Rabiul Awal. Ya. Wafatnya 12 Rabiul Awal. Ya. Jadi hadirin Allah SWT, hari kelahiran Nabi ini selalu disebut sebagai Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebahagian saudara-saudara kita umat Islam, mereka berpendapat bahwasannya Maulid ini bid'ah. Bid'ah karena tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Pemahaman tentang bid'ah ini ada artinya. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan arti bid'ah tariqatu bid-din mukhtari'atun tudahhiru asy-syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha wa fi ta'abbudillah subhanahu. Bid'ah itu suatu cara di dalam beragama yang dilakukan secara berlebih-lebihan, tujuannya menandingi syariat. Jadi ada syariat yang tertandingi. Kalau tak ada syariat yang tertandingi, itu tidak bid'ah. Ya, misalnya dia buat aturan baru, ada sholat yang diwajibkannya lagi selain sholat 5 waktu, itu bid'ah. Atau dia menambah-nambah rakaat sholat karena saking semangatnya dia beribadah berlebih-lebihan. Sholat subuh selesai 2 rakaat, timbul dan 3 rakaat. Nah, itu bid'ah. Karena syariatnya ditandingi. Atau ada larangan-larangan Rasulullah tapi dibuatnya, dibolehkannya. Nah, itu juga bagian daripada bid'ah. Tetapi kalau ada amalan-amalan yang tidak menandingi syariat tapi Nabi tidak buat, itu tidak bid'ah. Ya, itu tidak bid'ah. Karena banyak para sahabat juga yang mereka melakukan suatu amalan yang tak pernah diajarkan Nabi SAW. Memang tahun lalu sudah pernah kita bahas. Ya, tahun lalu sudah pernah kita bahas. Jadi hadirin Allah SWT, mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran dan Hadis? Maka jawabannya ada. Ada dalilnya baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis. Namun bentuknya bukan binnas, atau artinya bukan secara tekstual. Ya, bentuknya bukan secara tekstual. Tetapi bentuk dalilnya itu dipahami secara kontekstual, tapi tidak boleh lari dari
petunjuk Al-Quran dan hadis. Maka memahami ayat Quran dan hadis ini ada dua pemahaman dalam kajian ilmu tafsir maupun kajian ilmu fiqhul hadis. Ya, ini ada dua metode. Pertama binnas, yaitu dengan metode tekstual. Kedua asyab, yaitu metode kontekstual. Ya, tekstual dan kontekstual. Hadirin Allah SWT, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahzab. Rasulullah pernah bersabda pada hari perang Ahzab. Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk pergi ke wilayah Bani Quraidah. Rasulullah berpesan, la tusalliyanna ahadakum al-asr illa fi Bani Quraidah. Janganlah seorang di antara kalian sholat asar kecuali kalian sudah sampai di tempatnya Bani Quraidah. Ya, ini pesan Nabi. Teksnya bunyinya begini: jangan kalian sholat asar sampai kalian berada di tempatnya Bani Quraidah. Itulah teksnya. Kemudian berangkatlah para sahabat ini. Wa adraka ahadakumul asar. Maka mereka sebagiannya mendapatkan waktu asar fil tariq, di jalan. Ya, ketika asar mereka berada di jalan, belum sampai ke Bani Quraidah. Dan prediksi mereka nanti kalau dari Bani Quraidah sudah maghrib, enggak dapat lagi asar. Maka faqala ba'dhum, ya, la nusalliyan hatta fi Bani Quraidah, hatta ataina fi Bani Quraidah. Jangan seorang di antara kita sholat dulu, jangan ada yang sholat sampai kita tiba di Bani Quraidah. Padahal udah masuk maghrib ini, tapi Bani Quraidah masih jauh lagi. Prediksi mereka ya lewat lagi asar. Tetapi ada seorang mengatakan jangan sholat dulu sampai kita tiba dulu di Bani Quraidah. Tapi sebagian lain menjawab, ya, waqala ba'dhum bal nusalli. Akan tetapi kita harus sholat juga. Ini waktunya ada maghrib. Ya. Rasulullah tak yuridu dzalik. Sebenarnya Rasulullah itu dahulu dia tidak seperti ini maksudnya. Nah, jadi terjadilah agak perdebatan di antara mereka. Karena yang satu pemahamannya tekstual. Karena kata Rasulullah jangan sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Yang satu lagi kontekstual. Ya. Kalau kita nggak sholat asar, itu waktunya udah mau habis. Sedangkan Allah berfirman, Inna sholatan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang beriman, ya, berdasarkan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Waktu asar ya inilah di waktu asar, bukan kita sholat. Ya, bukan begitu maksud Rasulullah SAW. Mungkin Rasulullah bermaksud kita sudah sampai itu di Bani Quraidah waktu asar. Ya, nah, jadi berbeda pendapat, berbeda pemahaman di antara sahabat. Rasulullah masih hidup. Ya, Rasulullah masih hidup. Fatukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakanlah kepada Nabi tentang permasalahan ini ketika mereka jumpa dengan Nabi. Walam yu'adif ahadan minhum, maka Rasulullah tidak menyalahkan salah seorang di antara mereka. Ya, yang ikut secara tekstual, yang tidak sholat ya asar itu kecuali dan tidak sampai Bani Quraidah, walaupun sampai ada maghrib, itu pun tidak disalahkan Nabi. Kenapa? Karena ikut secara tekstual. Adapun yang kontekstual, dia berpemahaman maksudnya ini dah waktu asar nanti tidak sempat lagi. Maksud Nabi tidak seperti itu sebenarnya, ya. Itu pun tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pemahaman dalam memahami dalil ini itu harus dengan tekstual dan maupun secara kontekstual. Makanya di dalam Al-Quran disuruh afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, kenapa kau tak gunakan
kontekstual itu jangan sampai melanggar daripada kaidah-kaidah syariat. Nggak boleh melanggar daripada Al-Quran dan hadis. Ya, kontekstual boleh, tapi tetap dalam koridor Quran dan hadis. Nggak boleh lari daripada itu. Hadirin kalau Allah SWT, begitu juga dengan memahami dalil maulid. Memang di dalam Al-Quran maupun hadis tak ada yang menceritakan bahwasannya dahulu Rasulullah SAW pernah merayakan maulid. Memang tak ada secara tekstual. Dahulu Rasulullah SAW ya memperingati maulid. Secara tekstual memang tak ada. Tetapi ada dalil-dalil yang bisa dipahami secara kontekstual. Ya. Contohnya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Nabi ditanya an shaum Isnin, tentang puasa di hari Senin. Ya. Teksnya ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Apa jawaban Rasul? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Di hari Senin itu aku diturunkan Al-Quran. Artinya dapat wahyu menjadi nabi. Ya, dilatih jadi nabi itu ketika hari Senin. Maka kalau kita pahami secara tekstual, teksnya ini menunjukkan tentang puasa Senin. Apa alasan Nabi? Tetapi kalau dipahami secara kontekstual, ini menunjukkan bahwasannya setiap Senin Nabi memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Ya, karena dibilang fihi wulidtu, di hari Senin itu aku dilahirkan. Makanya setiap Senin Nabi berpuasa untuk memperingati hari kelahirannya. Jadi hadirin Allah SWT, kalau dibilang Nabi itu tak pernah membuat maulid, keliru. Setiap Senin Nabi maulid. Setiap Senin Nabi maulid dengan berpuasa. Maka dikiaskan sama ulama, puasa ini kan ibadah. Baca Al-Quran ibadah enggak? Ibadah juga. Makanya di dalam maulid sebagian kita ada baca Al-Quran. Kemudian puasa ibadah. Majlis taklim, buat majlis taklim, ada yang ceramah, ada yang dengar, atau majlis ilmu menceritakan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kisah hidupnya waktu lahir sampai dia kecil, sampai orang tuanya, emaknya meninggal, diasuh oleh kakeknya meninggal, diasuh oleh papanya. Kan begitu kita kalau boleh menceritakan tentang itu, tentang bagaimana ya sejarah kelahiran Nabi Muhammad dan sejarah dia waktu masih kecil, bahkan sampai perjuangan-perjuangannya di waktu besar. Kenapa itu dibilang bid'ah? Kan itu bagian dari ibadah, menuntut ilmu. Ya, menyampaikan tentang sejarah Nabi itu berpahala karena itu menuntut ilmu. Kalau menyampaikan ilmu, yang mendengarnya mendapat pahala karena dia mendapatkan ilmu. Kisah dari sejarah ini bisa muncul rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, jangan kita cepat kali menganggap bahwasanya ya maulid yang selama ini selalu dibuat itu bid'ah. Itu keliru dari Allah SWT. Karena tak ada syariat yang dilanggar. Tak ada yang mengandungi syariat dari kegiatan maulid yang selama ini kita buat. Kecuali kalau maulid itu ada yang joget-joget, pakai keyboard. Ya, itu lain cerita. Bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu baru bisa kita katakan sebagai bid'ah.
atau ceritanya nggak ada cerita lagi, melawak aja, ketawa kakak kiki aja, itu baru namanya bid'ah. Ya, karena dia melanggar daripada syariat. Tapi kalau maulidnya tak melanggar daripada syariat, ada baca Quran, ada ceramah, ya, itu tidaklah bid'ah. Tapi ada pujian-pujian juga, syair-syair untuk Rasulullah. Jadi masalah syair-syair, ada sahabat Nabi juga yang ahli dalam syair, namanya Hasan bin Sabit. Ya, waktu Rasulullah direndahkan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, orang Quraisy ini juga kan buat syair-syair, direndahkan, dijelekkan Rasulullah SAW mereka, maka sahabat ini gak terima karena dia menjago syair, dibalas juga dengan syair, dan syairnya sangat terkenal, yaitu berbunyi wa ajmala minka lam tawaqqatu 'ain. Keindahan wajahmu tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Sangat indah Rasulullah SAW, sangat ganteng. Ya. Imam Ahmad bin Al-Maliki, ya, ada kitabnya yang berjudul Rasulullah Insan Kamil, ya, dia menulis gambaran keindahan Rasulullah SAW. Kalau bulan itu penuh, ya, bulan separuhnya keindahan dunia itu, misalnya yang penuh inilah keindahan dunia, separuhnya itu ada dalam diri Rasulullah SAW. Separuhnya ada dalam diri Rasulullah SAW. Separuhnya lagi itu dibagi dua lagi, berarti seperempat. Ya, seperempatnya itu keindahan alam semesta, dan yang seperempatnya itu keindahan manusia yang lain dibagi-bagi. Jadi kita dapat berapa persen keindahan itu? Ya, itulah hanya seperempat ini, seluruh dunia ini dibagi-bagi keindahan. Ya, seperempat lagi bukan alam semesta, keindahannya ada di wajah Nabi Yusuf. Jadi wajah Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad jauh lebih indah wajah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf dekat sama orang jelek, bisa perbandingannya itu nampak mana jelek mana ganteng. Tetapi Nabi Muhammad, orang jelek ketika dekat sama dia pun jadi ganteng, kelihatan menjadi ganteng. Orang yang pendek, Nabi kan badannya ideal, ketika dia berdekat sama Nabi, maka orang-orang akan melihat yang pendek tersebut enggak pendek. Ya, kelihatannya seperti itu. Ya, kelihatannya macam seorang star. Kalau Nabi ini baru kelihatan itu seperti kelihatan sesungguhnya. Itulah indahnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dekat dia menjadi indah mereka, dipandang indah. Kemudian hadis Allah SWT, sa'id tersebut berbunyi wa ajmala minka lam tawaqqatu 'ain. Keindahan wajahmu tak pernah dilihat oleh mata manapun. Sebenarnya orang Arab ini mana yang ganteng? Ya. Yang buat syair itu orang Arab. Orang Quraisy bukan yang ganteng. Tetapi kegantengan wajah Rasulullah tak pernah dilihat oleh mata manapun. Saking ganteng. Wa ahsana minka talidin bisa. Kebaikan ini tak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Ya, sangat luar biasa kebaikan Rasulullah SAW. Akhlak tak ada pernah wanita manapun yang bisa melahirkan seperti itu kecuali Aminah. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin.
kau itu tercipta terbebas dari segala macam keburukan, sempurna. Ka'anna khuliqta kama tasha. Seolah-olah kau itu tercipta sesuai dengan kehendakmu. Ya. Itulah syair Hasan bin Sabit. Mendengar hal tersebut, Rasulullah bangga. Ada sebagian Rasulullah di pundaknya namanya Rida. Itu saking bangga dilempar dikasih kepada Hasan bin Sabit sebagai hadiah. Artinya Rasulullah senang dengan syair, senang. Jadi kalau ada syair yang memuji Rasulullah SAW, jangan kita anggap itu perkara bid'ah. Ya. Hadirin Allah Taala. Itu tadi dalilnya dalam bagaimana dalam Al-Quran. Ya. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi tentang Maulid Nabi Muhammad SAW? Kita buka surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58. Ingat ya, menafsirkan Al-Quran tidak boleh sembarangan. Rasulullah bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, artinya tak pernah dia belajar ilmu tafsir, tak pernah dia belajar ilmu alam, ya, maka dia telah menyediakan tempatnya di neraka. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya saja, tanpa ada ilmu yang dia pernah belajar. Ya, dia tidak pernah belajar ya ilmu tafsir ijmali, tafsir al-mahfuz, tafsir al-qarranah, tafsir al-alim, tak pernah dia pelajari. Tak pernah belajar asbabun nuzul, tawarikun nuzul, tak pernah dia mempelajari ijazul Quran, ya, qasimul Quran, qasisul Quran, tak pernah dia pelajari. Ya, tak tahu dia ammah wal khassah, makiyah, madaniyah, tak ngerti dia. Ya, tak pernah dia pelajari. Nah, tapi dia sudah tafsirkan Al-Quran. Maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia akan menyediakan tempatnya di neraka.